warahmatullahi wabarakatuh. Kerja dari rumah, belajar dari rumah. Nyantai, kaosan, sarungan, it's okay. Masih dalam suasana karantina, apa ya lebih tepatnya ya? Terserah ya, mau isolasi diri, mau karantina, work from home, basing ya, terserah. Tapi yang jelas aktivitas harus tetap sehat di rumah, tetap belajar. Bagi kalian yang masih kuliah, ya konsekuensi resiko ketika kita diberlakukan aktivitas di rumah, ya santai ya, karena di rumah bebas gitu ya, tapi sopan. Oke, kali ini kita akan diskusi terkait dengan materi kuliah ya, masih tetap di materi kuliah karena nggak bisa di kelas, maka kita belajarnya dari rumah ya. Terserah kalian mau gelimpungan, mau scroll sambil masak gitu ya, sambil bercanda dengan adik, keluarga, terserah, nggak masalah gitu ya. Nggak usah kita pakai Skype gitu ya, atau zoom. Nah, bebas. Kalian yang penting menyimak dulu materi saya dari channel YouTube ini, kemudian kita akan berdiskusi, bisa lewat kolom komentar, atau nanti kita ya udah terpaksa harus absen pakai zoom atau Skype ya. Kalau Skype nggak tahu banyak yang bisa nggak nanti. Kita akan berbicara anti akne ya. Ini tentang kosmetik ya, ilmu kosmetologi, biar kalian juga bisa tetap belajar dan tidak harus online setiap saat yang mengharuskan semua mahasiswa dalam satu kelas itu online ya. Bikin repot juga ya, apalagi belum tugas-tugas yang luar biasa padat ya, merayap, numpuk gitu ya. Nggak banget lah ya. Kita kuliahnya nyantai aja, kaosan, sarungan gitu ya, atau diskusinya sambil gelimpungan gitu ya. Oke. Kosmetik, kita tidak hanya ngomongin kosmetik dekoratif ya kalau di farmasi. Kalau membicarakan formulasi, banyak sekali kosmetik, produk-produk itu yang bisa kita seret ke arah pharmaceutical, maka akan muncul istilah cosmeceutical. Salah satunya adalah anti akne ya. Anti akne ini produknya banyak, bahkan anak-anak skripsi, bahkan di S2 gitu ya, banyak memformulasikan produk-produk anti akne. Nah, untuk ke sana kita perlu pemahaman bagaimana sih jerawat itu sendiri bisa muncul, dan akhirnya ya semua orang tahu, utamanya anak muda ya, kaum milenial, mahasiswa saya gitu ya, termasuk saya sebagai mahasiswa S3, bahwa nggak enak ya punya jerawat itu, nggak enak. Nggak enaknya kenapa? Risih gitu ya, risih, kemudian masih takut, khawatir kalau nanti bekasnya itu nggak hilang ya, masih efek dan sebagainya. Orang itu kalau bersih, nggak jerawatan, itu hubungannya dengan apa sih ya sebenarnya? Status sosial, penampilan, meningkatkan rasa percaya diri, mungkin ya, bisa jadi ya. Hampir 80% nih kalau kita membicarakan prevalensi dari jerawat anti akne ini, itu kalau di perempuan itu up to 80% tingkat kejadiannya. Belum lagi nanti kalau membicarakan jerawat ini hubungannya dengan hormonal ya. Ketika masa-masa mens mau datang, tumbuh jerawat gitu ya.
lagi putus dengan pacar, jerawatan gitu ya. Nah, kalau pada laki-laki gimana? Prevalensinya ternyata lebih tinggi guys ya. Dia bisa mencapai 90%. Wajar lah ya, karena hormonal juga. Kemudian biasanya kalau cowok lebih bandel ya. Seperti saya zaman SMA, cuek bebek ya, biarin mau jerawat mau hitam gitu ya, nggak peduli, tetap aja main bola sama teman-teman di lapangan jam 2 sampai jam 4 panas-panas gitu kan. Itu luar biasa. Nah, buktinya nih ya, ada bekas luka. Maka ketika membicarakan jerawat ini, saya punya pengalaman, dan ternyata nanti kita membicarakan di tahap selanjutnya, ngomongin bagaimana sih perawatan supaya kita itu nggak jerawatan, atau kalau sudah jerawatan bagaimana kita mengatasinya secara mudahnya. Tentunya kalau kita mau ngomongin farmasi, nanti kita membicarakan formulasinya, utamanya apa sih senyawa yang bisa dipakai sebagai anti akne, mekanismenya seperti apa. Jerawat ini nanti kita akan membicarakannya pertama penyebabnya. Penyebabnya ini dari tahapannya seperti apa gitu ya. Hiperproliferasi folikel epidermis, kemudian ada mulai produksi sebum, kemudian terjadi inflamasi, sampai akhirnya infeksi dari bakteri. Nah, kita akan pahami dulu satu persatu. Kalau membicarakan penyakit yang umum pada kulit ya, utamanya di wajah itu, karena kita ketahui kalau membicarakan kosmetik, hampir keseluruhan atau hampir objek kosmetik yang paling banyak itu ada di wajah ya. Wajah ini menjadi suatu komoditi bayangkan di dalam industri kosmetik ini, luar biasa wajah. Nah, makanya kalau kita membicarakan skincare utamanya untuk wajah, kita tidak akan lepas dari yang namanya anti akne. Kalau jerawat di lengan ya, orang cenderung cuek gitu ya. Jerawat di bagian punggung, orang juga masih cuek. Tapi kalau jerawat ada di pipi, di hidung, jidat bahkan ya, anak zaman now mulai resah. Nah, ada juga jerawat itu di kepala ya, ada. Jadi ini hubungannya kok di kepala ya kan, kepala itu pada kulitnya ya. Kalau kita membicarakan jerawat ya, nanti kita juga harus paham bahwa di bagian kulit di pipi wajah ini juga ada penyakit-penyakit lain. Contohnya apa? Eksema, kemudian dia jerawat itu sendiri, akne ya. Kemudian ada juga seborrheic dermatitis. Jadi kalau membicarakan akne tadi, ini lebih pada untuk lebih meningkatkan kepercayaan diri ya secara emosional. Tentunya kalau kita bersih, nggak jerawatan, kita tuh lebih pede ya. Ada yang dia itu jerawatan ya, mungkin karena hormonal juga ya, kemudian produksi sebumnya juga luar biasa. Kita bahas nanti apa sih sebum dan sebagainya itu. Kuliah pakai masker gitu ya, kuliah maskeran, kemudian pakai masker penutup wajah. Setelah ditanya kenapa pakai masker, dibuka gunung ya, mau meletus, kulit di bagian pipi ini, pipi ya. Ini unik, lebih unik lagi ini, lebih unik karena sifat karakter dari kulit di wajah ini ya, di pipi kita, jidat kita ini itu apa? Lebih halus, pori-porinya gede ya, pori-porinya gede, kemudian banyak folikel-folikel atau bulu-bulu halus gitu ya sebenarnya ya. Ini kita harus pelajari dulu bahwa kulit di wajah, di pipi memiliki karakter yang unik. Jika kita membicarakan konsep dari
akne kosmetik, maka kita harus ingat 3 poin penting. Yang pertama adalah produksi sebum sebagai inisiasi awal ya sebenarnya sebum ini, karena kalau produksinya terlalu over nanti juga akan menyebabkan hal-hal yang nggak baik juga. Yang kedua, kalau sebumnya udah tinggi pasti asam lemak bebasnya juga akan tinggi, ini juga masalah. Yang ketiga, akhirnya timbullah yang namanya inflamasi ya, inflamasi. 3 ini akan kita jadikan pedoman di dalam mempelajari konsep formulasi anti jerawat ya, kosmetik anti akne. Meskipun kita membicarakan formulasi ya, tapi kita tidak boleh melewatkan patogenesis dari akne itu sendiri ya. Jadi seorang formulator juga harus paham titik kritis dari suatu target yang akan kita hajar dengan formulasi itu. Nah, ada 4 tahap dalam patogenesis akne itu sendiri. Yang pertama adalah hiperproliferasi dari folikuler epidermis. Kemudian yang kedua ada istilahnya itu nanti memulai memicu suatu produksi sebum. Yang ketiga ini mulai terjadi suatu inisiasi inflamasi ya, karena sebum sudah mulai diproduksi over gitu ya, lebih, akhirnya dia pecah, boom ya. Pada jaringan-jaringan di bawah itu mulai terjadi suatu inflamasi, bahkan sampai naik ke atas. Ketika naik ke atas, inflamasi sudah terjadi, mulailah si bakteri aktif ya. Jadi ada istilahnya itu activity Propanium Bacterium acnes. Ini yang kemudian menjadikan jerawat itu semakin gede, kelihatan putih gemes gitu ya, ingin segera dipencet keluar semuanya. Kita bahas terlebih dahulu hiperproliferasi folikuler epidermisnya. Nah, di sini siapa sih yang bertanggung jawab untuk akhirnya kok terjadi proliferasi tadi gitu ya? Siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini perlu kita ketahui bahwa pemicunya dia suatu hormon androgen, lebih tepatnya adalah dihidroksi testosteron, bener ya. Dia memicu untuk menstimulasi yang namanya produksi sebum. Dan ingat, ketika kita membicarakan sebum tadi, komponen dari sebum itu apa? Komponen dari sebum yang paling tinggi adalah trigliserida, hampir 41% komposisinya. Ingat, ketika sebum itu diproduksi dalam jumlah yang banyak, maka secara alami sebenarnya di dalam kulit itu sebum akan diencerkan. Siapa yang mengencerkan? Asam linoleat. Kalau si sebum tadi mulai diencerkan ya secara alami, maka asam linoleat di dalam jaringan itu nanti akan berkurang. Jika sudah terjadi suatu inisiasi untuk produksi sebum yang berlebih dari dihidroksi testosteron tadi, produksi sebum mulai meningkat, asam linoleat menurun. Nah, ini ada suatu mekanisme lagi, bikin 1 alfa ini akan diaktifkan, aktivitasnya akan mulai meningkat. Nah, nanti akan ada hubungannya lagi. Kalau secara molekuler biologiknya larinya kemana saja, nah itu ada gitu ya, tapi kita nggak usah ke sana, kita ngomongin akne saja. Membicarakan produksi sebum ya, sebum distimulasi tadi ya, distimulasi oleh dihidroksi testosteron, itu dari hormon androgen. Kemudian sebum itu tadi menghasilkan komponen utamanya adalah trigliserida. Trigliserida ini nantinya akan dirubah menjadi asam lemak
bebas. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ada satu bakteri yang ngeyel ini ya, yang suka banget makan si trigliserid tadi, akhirnya dirubah menjadi asam lemak bebas. Siapa? Propionibacterium acne. Nah ini, maka muncullah berkembang biak gitu ya. Ketika si sebumnya semakin banyak, maka bakteri ini juga akan semakin banyak. Ini masalah guys. Nah, kalau asam lemak bebasnya itu udah banyak juga, maka akan terjadilah suatu inisiasi inflamasi. Di situ juga kita sering mengenal komedo gitu ya. Sering nih ya, hidung mana hidung? Kita cetet gitu ya. Ada sih dikit tapi ya. Nah, hidung ya. Hidung nih, kita suka nih pencet-pencet hidung sampai keluar putih-putihnya. Komedo. Kalau udah dapat itu ditampung, kemudian semakin banyak, semakin seneng ya. Semakin seneng gitu ya. Oke. Kita harus paham bahwa untuk nanti memformulasi banyak step, banyak langkah yang bisa kita kerjakan. Bisa bagaimana sih inflamasi mengatasinya? Kita bisa pakai obat-obat anti inflamasi. Kalau sudah bakterinya mulai berkembang banyak, kita kasih anti bakterinya yang seperti apa yang memang pas untuk membicarakan kosmetik anti akne ini. Mikrokomedo, tahu ya, mikro ukurannya kecil, masih bisa kelihatan ya. Komedo yang tadi itu banyak nih di hidung-hidung ya, bahkan di pipi banyak sekali. Ketika dinding dari folikel itu pecah, maka akan terjadi yang dikatakan sebagai inflamasi akut ya. Inflamasi akut ini tanda-tandanya kalau dilihat di bawah mikroskop, nanti dicek di lab, itu akan ada yang namanya CD4, kemudian ada sel neutrofil ya, indikator jika memang sudah terjadi suatu inflamasi. Nah, membicarakan yang infeksi tadi itu kan penyebabnya adalah bakteri Propionibacterium acne. Dia termasuk dari gram positif ya. Dia anaerob, memiliki dinding sel. Di situ ada karbohidrat antigen, nanti ada hubungannya dengan respon imun di sana. Akne ini juga banyak ya. Selain kita membicarakan tahapan-tahapan yang tadi itu, sebenarnya ada faktor lain seperti hipersensitivitas respon, hyaluronidase, protease, ya, lipase, itu bisa menyebabkan. Jadi cukup mudah untuk kita menguatkan konsep bagaimana nantinya kita memformulasikan suatu produk kosmetik anti akne. Kita cukup tahu tadi tahapan-tahapan dari proses terjadinya akne itu sendiri, mulai dari hiperproliferasi, maka kita bisa menggunakan bahan-bahan komponen aktif, entah itu yang chemical synthesis ataupun dari senyawa bahan alam, yang tujuannya adalah untuk mencegah proliferasi folikuler epidermis. Kemudian dari tahap produksi sebum tadi ya, kita bisa menahannya di sana, kita hentikan secara hormonalnya mungkin. Nah, maka ada terapi anti akne itu yang hormonal. Kemudian kalau sudah terjadi inflamasi, maka kita bisa memberikan obat-obat yang hanya sebagai anti-inflamasi atau semacam senyawa bahan alam yang dia bisa sebagai anti-inflamasi. Kalau sudah terjadi infeksi dari si bakterinya, kita boleh memformulasikan antibakteri ya, topikal ya. Yang topikal itu untuk menangani si Propionibacterium acne atau menggunakan essential oil. Nah, ini banyak sekali berkembang produk-produk aromaterapi ya, bahkan menggunakan essential oil itu untuk penanganan akne ya. Ada beberapa produk gel, salep itu sudah mulai dimasukkan essential oil, sehingga bakteri-bakteri yang ada di kulit wajah tadi yang utamanya sudah timbul jerawat itu
kerja di rumah itu bebas tapi sopan. Ya nggak apa-apa pakai kaos, sarungan, ya. Kalau disuruh kuliah online, nyalain tik, tinggal tidur, dengerin sambil tiduran, nggak masalah, ya, nggak masalah. Apapun posisi kalian, sedang apa kalian, yang penting bisa belajar. Nah, ini unik ini ya. Kalau disuruh, yuk online kelas, semangat gitu ya. Ketika materinya susah, sinyal susah, ya udah onin aja, habis itu tidur. Oke, saya rasa cukup ya. Untuk bagian ini selesai. Kita akan melanjutkan dengan senyawa-senyawa aktif dan bahan-bahan material yang bisa kita gunakan dalam formulasi untuk menghancurkan si akne tadi ya. Si akne boleh dari banyak sisi, banyak hal yang bisa nanti kita formulasikan dalam produk ya. Yang jelas kita sudah paham dulu konsepnya untuk menghancurkan si akne sehingga penampilannya lebih bagus. Tentu kita harus memahami aknenya itu sendiri ya. Setelah kita kenal baik, kita tahu sisi-sisi lemahnya, baru kita tag, kita serang gitu ya. Tapi dengan sopan. Oke, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.